kesempatan kali ini kita akan diskusi dan juga membicarakan tentang distribusikan secara syariah. Nah, bagian ini ketika pekan yang sebelumnya kita sudah diskusi terkait tentang verifikasi, maka kita bicara distribusi saat ini. Jadi bagian yang terakhir, bagian yang cukup krusial dalam perencanaan keuangan syariah. Begitu. Nah, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sequence pada pelatihan kita ini, di mana kita akan menerangkan atau kita diskusi terkait tentang distribusikan secara syariah. Cara distribusi yang sesuai dengan syariat seperti apa sih? Distribusinya kayak apa? Nah, kan kalau posisi di awal kita udah alokasi uang itu berapa, kan gitu. Proteksi juga udah dibahas. Nah, sekarang kita mendistribusikan secara syariah itu seperti apa. Yang kedua nanti kita bicara dasar dan rukun waris. Karena bagian terpenting kita bicara namanya estate planning. Kalau dalam bahasa populernya estate planning bahasanya, yaitu cara perencanaan kita terkait tentang waris kita yang akan dibagi nanti. Terus harta waris itu sendiri, terus yang terakhir ahli waris, dan ditutup nanti dengan case study untuk pemahaman atau untuk mendalami pemahaman Bapak Ibu sekalian dalam materi kita. Baik. Distribusikan secara syariah. Ketika kita bicara terkait tentang distribusi, maka artinya ada satu sumbu yang lain atau satu kutub yang lain, berupa namanya alokasi. Ketika kita bicara untuk mendapatkan uang, itu kan sudah kita bahas pada sebelumnya. Sekarang setelah kita dapatkan, terus kita proteksi, terus bagaimana cara kita mendistribusikan kekayaan kita. Oke. Maka dari itu bagian ini bagian yang sangat penting sekali untuk bisa kita tahu. Pertama kali, landasan untuk mendistribusikan itu ada nggak sih dalam Al-Quran atau sebagai pedoman umum dalam keuangan syariah? Ternyata ada kalimat yang sangat jelas sekali disebutkan di situ ya. Kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli qura falillahi wa lirrasuli wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha innallaha syadidul iqab. Ada kalimat di situ tentang kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i, yakni agar itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Redaksi kalimat ini di surat Al-Hasyr ayat 7 menyatakan bahwasanya secara alamiah atau secara natures dalam ekonomi dan keuangan syariah, harta itu harus berputar. Nah, cara perputarannya bagaimana? Maka diatur dengan aspek distribusi. Karena larangannya adalah kaila yakuna dulan, biar dia tidak muter di antara orang kaya saja. Yang artinya ketika kapital ini atau kekayaan hanya dimiliki oleh orang kaya, sedangkan tidak didistribusikan dengan baik, maka akhirnya terjadi problem. Nah, yang terjadi saat ini kan, mohon maaf, ketika kita bicara circle orang-orang kaya, ya orang-orang kaya saja, dan harta keuangannya yang memang berputar di antara mereka saja. Sedangkan untuk teman-teman yang sekiranya kurang atau berpendapatan di bawah gitu, akhirnya mereka tidak mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan distribusi dari kekayaan tersebut. Nah, dari penekanan ini ternyata harta itu yang mau tidak mau dia harus produktif. Prinsip dasar distribusi syariah itu apa? Prinsip dasar utamanya. Prinsip dasar distribusi syariah ada 4 minimal. Nah, nanti kalau misalkan Pak, saya dapat di buku ini ada tambahannya Pak, tidak apa-apa. Tapi secara umum itu ada 4. Pertama adalah prinsip keadilan, al-adalah. Itu ada unsur tentang keadilan. Ketika kita bicara keadilan, apa sih yang paling mudah untuk kita distribusikan? Kalau kita bicara keadilan artinya apa? Meletakkan sesuatu, membagikan sesuatu pada proporsi yang tepat. Yang 4 itu bukan berarti harus sama loh, enggak. Tapi sesuai dengan proporsi kebutuhan yang ada. Makanya prinsip keadilan ketika kita mendistribusikan, itu yang proporsinya sesuai tidak dengan tuntunan. Kalau tidak sesuai ya jangan. Nah, ini makanya prinsip keadilan itu bukan menurut saya itu seperti ini, enggak. Tapi apa? Bagaimana berlaku objektivitas itu hal tersebut. Dan itu akhirnya nanti muncul namanya unsur keadilan. Sedangkan yang kedua unsur
kebebasan, bebas. Maksud bebas ini apa? Ya tentu bebas yang berkeadilan, tanpa bebas semena-mena, bukan. Tapi kebebasan ini tidak ada artinya pengikat-pengikat yang menjadikan itu rumit, menjadikan itu susah untuk bergerak. Tapi dia sifatnya bebas. Jadi ada namanya freedom. Orang mendistribusikan ya freedom. Tapi batasan-batasannya harus jelas. Unsur keadilannya, unsur kemanfaatannya, unsur keberkahannya itu masuk. Sedangkan yang ketiga ada prinsip sosial. Selain kita bicara keadilan, kebebasan, maka sosial menjadi bagian terpenting. Kenapa? Orientasi kita untuk mendistribusikan keuangan kita itu ada motif sosial. Yang sering kita sebut ada namanya social welfare oriented. Orientasi ketika kita mendistribusikan itu agar rakyat, agar masyarakat, agar tetangga mereka juga mendapatkan impact, mendapatkan dampak secara positif dari pendistribusian kita. Bukan malah merusak atau bahkan mengganggu dan sebagainya. Itu hal yang memang tidak diperkenankan. Yang terakhir pada prinsip dasar distribusi syariah itu pelarangan pada penimbunan. Ketika ada orang melakukan penimbunan by means atau secara langsung, dia telah mencegah peredaran itu sendiri. Makanya jangan kita berlaku nimbun, karena nimbun ini apa? Kekhawatiran yang terlalu dan akhirnya menjadikan dia selalu menimbun dan tidak mendistribusikannya. Dan ini perkara yang tidak baik. Bahkan kalau misalkan kejadian rumah tangga itu kan makanan disimpan itu kan nggak baik gitu. Atau baju-baju kita yang di lemari tidak didistribusikan dan sebagainya. Maka ya tidak berputar kan gitu. Apalagi pada sifatnya kekayaan. Maka hendaknya kekayaan ini bergulir. Ketika bergulir, maka yang diinginkan tujuan akhirnya adalah produktif ekonomi. Jadi ekonomi yang produktif, yang dia membantu satu dengan yang lain pada prinsip-prinsip dasar ini. Baik. Setelah kita mengetahui prinsip dasar, maka kita lanjut. Instrumen distribusi keuangan syariah itu sebenarnya apa saja sih? Sebagaimana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas sekalian tentang zakat. Zakat bagian yang otomatis dia memverifikasi apa yang kita miliki. Makanya kalau ada orang bicara zakat mengurangi, itu yang tidak tepat. Karena zakat itu mengurangi, tapi zakat itu ternyata suci, kembang, tumbuh, bersih. Orang membayar zakat itu mensucikan dari apa yang dia miliki. Tapi kalau apabila dia tidak membayarnya, maka dia akan menjadi penyakit atau menjadi penalti untuk dirinya. Zakat. Terus ada namanya nazar. Nazar juga bagian. Ketika orang melakukan nazar, ya bagian itu. Ada bagian yang sangat kuat sekali namanya waris. Estate planning itu. Waris itu bagian distribusi yang jelas gamblang yang ada dalam syariah. Terus ada namanya wasiat. Nah, kebanyakan di antara kita salah mengartikan wasiat itu apa? Wasiat itu pokoknya sesuatu yang ditinggalkan atau sesuatu pesan yang ditinggalkan oleh si mayit. Itu harus dilaksanakan. Nah, harus kita bedakan ya. Yang disebut dengan wasiat adalah harta yang memang diberikan untuk pihak selain ahli waris, itu wasiat. Kalau wasiat untuk ahli waris, maka secara hukum dia batal. Beda halnya kalau nanti kita bicara hibah. Hibah masa hidup boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah kan gitu. Tapi kalau wasiat ini malah kita tolak. Nanti ini saya wasiatnya apa wasiatnya? Ini kalau misalkan ada di antara kita atau saya mati duluan, rumah yang itu untuk si adik ya. Nah, wasiat seperti ini jelas wasiat yang dinyatakan batal, tidak boleh dalam hukum. Wasiat itu diperbolehkan hanya untuk selain non ahli waris. Saya contoh, nanti kalau misalkan bapak meninggal, tolong ya bapak wasiat nih tanah yang di depan sana untuk diwakafkan ke yayasan yatim piatu ini ya, sebanyak misalkan 200 meter persegi. Nah itu baru boleh wasiat. Dan wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total kekayaan yang dimiliki. Terus itu ada fai, ada kharaj, ada khumus, ada usur. Ini istilah-istilah yang memang terjadi secara klasik ya. Ada fai itu apa? Ada kharaj itu apa? Ada khumus. Ada fai itu apa? Harta rampasan yang yakni didapati dengan tanpa ada peperangan. Ada kharaj yaitu pajak pada tanah, kepada non muslim. Ada khumus 1/5, ada usyur. Ini kalau kita bicara pendistribusian cukai kan gitu, ada pengambilan 10%, 5% kan gitu. Ada infak, ada hibah, hadiah dan wakaf. Ya wakaf juga sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi
ada zakat, ada wakaf, yang ini menjadi pilar yang sangat kuat untuk bisa kita tegakkan dalam distribusi keuangan syariah.